Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Alayah, sadaqallahul azim. Baik, kajian Ramadan online ataupun offline yang ada di madrasah dan yang ada di Bandung dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan kajian kitab kita, kitab Tuhfatul Atfal. Sekarang kita memasuki ke bait 42 sampai 47. Pertama saya akan baca dulu, kemudian nanti bareng. Lil madi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum fawajibun inja hamjun ba'da madfi kilmatin wazabi mutasil yu'ad wajaizun mandun wa qasrun infusil kullun bikilmatin wa hadzal munfasil wa mislu da'in arada sukun waqfan kata'lamuna nasta'inu أو قدم الهمز على المد وذا بدك آمنوا وإيمانا خذا ولازم إن سكون أصيل وصلا ووقفا بعد مد طويلا. Ya, silakan. Lil madiah fawajibun injahamdun ba'da manfikil matin wadabi mutasil yu'ad wajaizun mandun wa qasrun infusil kullun bikil matin wa hadal munfasil famithuna inarona sukun wa fakata lamuna nasta'in au qadimal hamzu alal madi wa badaka amanu wa imanan khuda walazimun ini sukunu sila waslan wawafan ba'da madin tuwila. Ya, baik, kita lihat bait yang ke-42. Lil madi, adapun bagi mad, ahkamun hukum-hukum salah satu yang tiga tadum selamanya. Jadi untuk mad dalam hal ini dibagi menjadi tiga bagian selamanya. Wahia, adapun yang tiga bagian itu al-wujubu, yang pertama adalah mad wajib, wal jawazu, yang kedua adalah mad jaiz, wal luzumu, dan yang ketiga adalah mad lazim. Ai innalil maddi,
yakni kita akan menjelaskan di sini bahwa sesungguhnya bagi mad itu wayuk saduhuna al madul far'i. Jadi yang dimaksud mad di sini adalah mad far'i. Yang kemarin kita udah bahas adalah mad apa? Mad tobi atau mad asli. Kemarin kita sudah bahas adalah mad asli, ya. Atau disebut juga dengan mad tobi. Nah, sekarang yang dimaksud di sini adalah mad far'i. Nah, mad far'i itu dibagi menjadi 3 bagian. Salah satu ahkamin daiman, selamanya tidak akan ada tambahan, selamanya itu akan 3. Yang pertama adalah mad wajib, yang kedua adalah mad jaiz, dan yang ketiga adalah mad lazim. Ya, ulangi, 1 adalah mad wajib, 2 adalah mad jaiz, 3 adalah mad lazim. Itu adalah bait untuk pembagian mad far'i, ya. Kemudian bait ke-43. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dhabi muttasil yu'ad. Fawajibun, adapun mad wajib, injaa, yaitu ketika ada hamzun hamzah atau ketika datang hamzah ba'da madin, setelah mad. Jadi datangnya hamzah itu setelah mad. Yang jadi catatan fikil matin dalam satu kalimat. Fikil matin dalam satu kalimat. Wadha, maka mad ini bimuttasil dinamai dengan nama mad wajib muttasil. Yu'adu, maka dikembalikan hukum mad itu. Artinya di sini innal hukmal awwali, yakni yang pertama, hukum yang pertama, min ahkamil madil far'i, dari hukum mad far'i, al wujubu, yaitu mad wajib. Ya, jadi yang pertama adalah mad wajib. Nah, mad wajib ini kriterianya bisa disebut sebagai mad wajib wa yakunu idza jaa ba'da harfil maddi, itu terjadi pada saat ada atau datang huruf madnya itu datang hamzah setelah huruf mad, ya. Dan hamzahnya itu fikil matin wahidatin, dalam satu kalimat. Makanya di sini karena dalam satu kalimat, wa yusamma hadzal mad bil madil muttasil, diberi nama mad ini dengan nama mad muttasil, atau dikasih wajibnya itu jadi mad wajib muttasil. Kenapa dikatakan mad wajib muttasil? Wasumia muttasilan, diberi nama dengan nama muttasil liittisali harfil madi bisababihi, karena tersambungnya huruf mad. Jadi ada ya huruf mad tersambung dengan sebabnya, bisababihi dengan sebabnya. Siapa sebabnya? Al hamzi, ya ini hamzah. Jadi ada sebabnya, kemudian ada madnya. Kalau sebabnya itu adalah hamzah di sini. Jadi ittisolnya atau tersambungnya hamzah dengan huruf mad, makanya disebut sebagai mad wajib muttasil karena ittisol di situ. Ya. Karena di mad far'i ini kan adalah kemarin di papan tulis di situ ma tawaqqafu ala sababin. Jadi mad far'i itu adalah mad yang di dalamnya itu menunggu keberadaan sebab. Nah, ini sebabnya adalah keberadaan hamzah. Nah, fi kalimatin wahidatin, dalam satu kalimat, makanya disebut dengan muttasil. Bagaimana dengan panjangnya? Berapa panjangnya?
Wa miqdaru maddihi fi riwayati Hafsin an Asim, ada ukuran dari panjangnya dalam riwayat dalam riwayat Imam Hafiz dari Asim itu adalah 4 atau 5 harokat. Jadi dibacanya 4 atau 5 harkat. Idza lam takun al hamzah mutatarrafa, apabila hamzahnya tidak di pinggir. Jadi tidak di pinggir, mislu sayiat. Nah, itu kan tidak di pinggir. Lafadz sayiat itu, lafadz sayiat, alif hamzahnya itu tidak di pinggir, ya. Tidak di pinggir. Kalau dalam kitab ini ada mana ya? Di Invisifat mana? Ahkamul Mad. Coba lihat di kitabnya. Kalau yang ini Fathul Aqfal itu ada di situ lafad contoh-contoh mad wajib muttasil ya. Di situ ada jaa, kemudian syaa, wasu'a, dan lafad si'a. Nah, itu lafad-lafad yang hamzahnya berada di akhir. Nah, kalau yang tidak di akhir ini seperti lafad sayyiat. Sayyiat itu ada di tengah hamzahnya. Jadi kalau ada di tengah hamzahnya dibacanya 4 atau 5 harkat. Amma idza kanat al hamzah mutatarrafah, adapun apabila hamzahnya itu ada di akhir, wa wuqifa alaihi, dan diwakafkan alaiha pada hamzah tersebut, yakunu miqdarul madi, maka ukuran panjangnya itu adalah 4 atau 5 atau 6. Jadi sampai 6 harkat panjangnya itu kalau ada di akhir, seperti lafad-lafad yang ada di sini, jaa, syaa, su'a, si'a ya. Atau dalam ini harka mislu as-sama, seperti lafad as-sama wa qurua, dan lafad qurua. Nah, ini adalah salah satu hukum dari mad far'i ya. Salah satu hukum dari mad far'i, bagian dari mad far'i, yaitu mad wajib muttasil. Saya ulang. Jadi mad wajib muttasil itu berapa dibacanya harkatnya paling banyak? 4 sampai dengan 5 kalau berada di tengah hamzahnya. Kalau ada di akhir hamzahnya berapa? 4 sampai 6 harkat. Ya, itu ya untuk mad wajib muttasil. Kemarin sudah diberitahu bahwa harkat itu apa? Harkat itu adalah ketukannya ya. Berapa harkat, tapi ketukannya yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu. Baik. Kita lanjutkan ke bait yang berikutnya. 44. Wajaizun madun wa qasrun infusil kullun bikil matin wa hadzal munfasil. Wajaizun, adapun berikutnya adalah mad jaiz. Wajaizun, adapun mad jaiz, madun yaitu mad, wa qasrun, dan dibaca pendek. Jadi jaiz itu wajaizun, adapun yang mad jaiz, madun bisa dibaca mad, wa qasrun, dan bisa dibaca pendek. Infusila, ketika di situ infisolkan ya, maksudnya ketika tersambung ya, ketika disambungkan, kulun ya, setiap satu bagian bikil matin dengan satu kalimat. Wahada, maka mad ini diberi nama al munfasilu, yaitu mad jaiz munfasil ya. Ai innal hukmasani, ini kita lihat penjelasannya, bahwa hukum yang kedua min ahkamil mad far'i, dari hukum mad far'i, al jawazu, yaitu mad jaiz ya. Jadi dari yang kedua ini, hukum yang kedua ini adalah mad jaiz. Dikatakan jaiz
Karena wayajuju maduhu wa qasruhu, kita boleh membaca panjangnya dan membaca pendek. Pendek dalam hal ini adalah sampai 2 harokat. Ya. Jadi bisa panjang, bisa pendek. Makanya disebut sebagai mad jaiz. Gitu ya. Boleh jaiz itu. Wayakunu mad ini terbukti terjadi idza jaa huruful madi, ketika ada huruf mad fi akhiril kalimatil ula, di akhir kalimat yang pertama. Karena ini kan munfasil. Munfasil itu infisal, itu terpisah. Tadi fusil itu berarti tadi ada kesalahan. Infusil ketika terpisah ya. Ketika terpisah infusil. Infusil ketika terpisah, ulun setiap bagian bikin matin dengan kalimat yang lain. Jadi itu terpisah maksudnya. Tadi tersambung, salah. Itu muttasil. Itisol kalau tersambung, itisol kalau munfasil terpisah. Jadi ini terpisah kalimatnya. Jadi ada dua kalimat. Makanya di sini yakunu idza jaa huruful madi fi akhiril kalimatil ula wa hamzatu fi awalil kalimatil lati taliha. Jadi ini huruf madnya ada di kalimat pertama, sedangkan hamzahnya ada di awal kalimat kedua. Gitu ya? Paham ya? Jadi mad wa jaiz munfasil ini terjadi pada saat ada ada huruf mad di akhir kalimat pertama dan ada hamzah di awal kalimat kedua. Coba lihat contohnya di sini yang kita lihat, di situ ada bima unzila gitu ya. Bima unzila gitu ya. Itu madnya ada di kalimat pertama yaitu bima. Kemudian hamzahnya ada di kalimat kedua yaitu unzila. Nah, ini wayusama hadzal mad, makanya di sini diberi nama mad ini bil madil munfasil dengan nama mad munfasil, atau dikaitkan pembacaannya itu dengan jaiz itu, jadi dikatakan mad jaiz munfasil. Wasumia munfasilan, kenapa dinamakan munfasil? Di sini alasannya wasumia munfasilan, diberi nama munfasil li infisali harfil madi an sababihi, karena terpisahnya huruf mad dengan sebabnya. Kalau yang tadi karena tersambungnya mad dengan sebabnya, kalau yang ini karena terpisahnya huruf mad dengan sebabnya. Ail hamziyah ini hamzah, sebabnya itu hamzah. Jadi karena terpisah antara mad dengan hamzahnya, maka dikatakan sebagai munfasil, infisal, terpisah. Wa qad yakunu hadzal infisal haqiqatan, ada di sini terkadang ada terpisahnya itu terpisah hakikat ya. Karena memang sebetulnya lafadznya udah seperti itu, seperti lafadz mislu inna a'toina kal kausar. Nah, itu inna, di situ inna. Kemudian itu kan mad panjang. Inna. Kemudian ada a'toi. A-nya itu ada hamzah. Jadi kalimat pertama ada madnya, kalimat kedua ada hamzahnya, a'toi. Nah, itu kan jadinya dibaca infisal ya, jaiz, jadinya mad jaiz munfasil. Ya, dan itu namanya adalah infisalnya infisal hakikah. Infisal hakikat ya, hakikatnya memang sudah seperti itu. Atau ku anfusakum, lafad ku anfusakum wafudu amri, atau lafad afudu amri dan sebagainya ya. Waqad yakunul infisal hukman, ada juga terkadang infisalnya itu gara-gara hukum ya, karena memang karena hukum ya. Wadzalika bi ayyakuna harful mad mahdupan, hal ini ya gambarannya adalah, deskripsinya adalah bi ayyakuna harful mad mahdupan ya, gambarannya adalah huruf madnya itu dibuang. Dalam beberapa fi rasmil mashaf, dalam beberapa tulisan mashaf ya, sabitan lafdon, ada yang sabitan lafdon itu dalam lafadznya itu tetap ada gitu. Seperti lafadz ya ayyuha, misalkan ya ayyuhan nasuttaqu. Nah, itu ada ya ayyuha, itu iyanya itu ada itunya, ada madnya kan, ada mad di situ, kemudian kedepannya ada hamzah, dan itu dalam
kelihatannya di sini satu kalimat, padahal itu dua kalimat. Itu namanya karena arah-arah hukum, ya, karena dengan alasan hukumnya. Jadi ini di sini munfasil juga, atau ha antum, atau ya ardu ya Ibrahim, dan seterusnya. Wayamudul mad al munfasil, ya, jadi yang tadi hati-hati ya, ayuha itu infisal, ya, masih infisalnya infisal hukman jadinya. Wayamudul mad munfasil, dan dibaca panjang mad munfasil itu fi riwayati Hafsin, dalam riwayat Hafs, ya, Anasim min tariqi Syatibiyah, dari jalan Imam Syatibi, 4 atau 5 harkat. Jadi dibacanya itu, dibaca panjangnya itu untuk mad jaiz munfasil itu adalah 4 atau 5. Boleh kosrun tadinya, jadi boleh kosrun. Nah, ini kalau mau dibaca mad, mau dibaca panjang, itu panjangnya di antara 4 sampai 5 harokah. Beda dengan mad wajib. Kalau mad wajib tadi berapa? Yang paling panjang 4 sampai 6 harkat, itu terjadi di ujung, ya. Kalau hamzahnya ada di ujung, ya. Kalau adanya di tengah-tengah 4 sampai 5. Ya, ini kita lewat dulu, ya. Kadang ini ada mulahadoh, ya. Ini di sini catatan di mulahadoh itu mad yukhadu nafsu hukmul madil munfasil madul silah kubro. Jadi hukum mad munfasil ini, mad jaiz munfasil ini diambil, ya. Diambil hukumnya itu oleh mad silah tawilah, kalau di kita bahasanya mad silah tawilah, dan ada mad silah qasiroh, ya kan. Nah, ini mad silah tawilah di sini disebutnya mad silah kubro, ya, mad silah kubro. Wa yakunu hadzal mad indal wasli idza waqat hal ha kinaya al mabnuma awil maksur baina mutaharikaini ala ayyakun al mutaharikusani hamzah. Jadi itu diambil ketika terjadinya mad silah itu pada saat ada ha, ya, yang di harkat domah, dan hak yang diberi kasroh, antara di depannya itu ada huruf yang kedua yang diberi harkat, yaitu hamzah. Nah, ini kalau ada hak, ya, yang diberi harkat domah atau diberi harkat kasroh, hi berarti, kemudian ke depannya ada hamzah, maka itu dikatakan sebagai mad silah. Hukumnya bagaimana? Atau ukuran panjangnya seperti apa? Wa miqdaru maddi silah kubra mislu madil munfasil. Jadi hukumnya, panjangnya, ukuran panjangnya dibaca 4 sampai 5 harkat, seperti halnya mad jaiz munfasil. Jadi dibaca panjangnya seperti mad jaiz munfasil, itu adalah mad silah tawilah, ya. Atau mad silah kubro di sini, ya, namanya. Baik, kita lanjut ke bait berikutnya, yaitu bait ke-45. Wa mithlu dza in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Wa mithlu dza, dan seperti mad yang ini. Mana yang mad ini itu? Mad ini itu adalah mad jaiz munfasil. Jadi artinya wa mithlu dza, seperti mad yang ini, artinya mad jaiz munfasil, in arodo, apabila terjadi baru-baru as-sukunu sukun. Jadi itu sukunnya terjadi baru-baru wakfan karena wakof, ya. Sukunnya itu terjadi akibat adanya wakof. Kata alamuna, seperti lafad ta'lamuna, nasta'inu, dan lafad nasta'inu. Nah, bagaimana hukumnya? Itu dinamakan dengan mad arid lis sukun. Ya, paham, ya? Artinya di sini, ya, mislal maddil munfasil, seperti halnya mad infisal, mad munfasil, mad jaiz munfasil, fi jawazil maddi, dalam hal boleh dibaca panjang, wal qasri, dan boleh dibaca pendek, al madul arid li sukun, yaitu adalah mad arid li sukun. Jadi mad arid li sukun ini hukumnya sama halnya dengan mad jaiz munfasil, boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang, ya.
Kalau dua harkat berarti dia akan kembali ke apa? Hukum tabi'i ya. Ke hukum tabi'i. Jadi ta'lamuna itu jadinya akan kembali ke hukum tabi'i dua harkat ya. Bahwa ayati bada harfil madi, yakni ini datang setelah huruf mad sukunu aridin, yaitu sukun yang baru-baru terjadi ya. Jadi sukunnya itu baru li ajlil waqfi karena arah-arah wakaf. Karena adanya wakaf, maka sukunlah di situ ada sukun seperti lafaz ta'lamuna di bait itu. Nah, na-nya itu kan ada harkatnya fathah. Nah, kalau dibaca sukun, na-nya itu kan jadi dibaca wakaf, na-nya itu berarti dibaca sukun. Jadi ta'lamun. Nah, kalau dibaca sukun seperti itu maka dikatakan adalah mad arid lis sukun. Wadzalika bi ayyu qafu bisukuni. Hal ini gambarannya adalah dengan diwakafkannya sukun, di situ ada sukun ala kalimatin akhiriha, di kalimat yang terakhir, mutaharikan yang tadinya berharkat, wa yakunu ma qablal harfil akhir, dan ada huruf huruf sebelum huruf yang terakhir, yaitu harfu mad, yaitu huruf mad. Jadi awalnya huruf yang pertama ini awalnya itu dikasih harkat ta'lamuna, berarti ada na di situ berharkat. Tapi ketika dibaca wakaf itu jadinya sukun ya. Sedangkan huruf yang sebelum huruf terakhir tersebut adalah huruf mad. Ta'lamun itu ada waw di situ ya. Kemarin ada, kalau di waw sebelum baris doma dibacanya apa? Mad tabi'i ya. Mad tabi'i jadinya dibaca mad tabi'i. Berapa hurufnya mad tabi'i kemarin? Tiga ya. Apa aja? Waw, alif dikumpulkan di lafaz wayin. Kaidahnya mana? Baca kaidahnya. Huruf min lafdi wayin wahya fi nuhiha wal kasro qabla ya wa qabla wawidam syart on qabla fin. Nah, itu harus sudah hafal yang bagian itu, walaupun baru kemarin dihafal. Yang tidak ngaji bolos dihafal. Banyak yang nggak ngaji kemarin ya. Nah, seperti lafaz ta'lamun atau nasta'inu, ar-rahman, ar-rahim, al-mu'minuna. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk mad arid lis sukun. Jadi karena ini mad arid lis sukun diikutkan atau hukumnya sama dengan mad jaiz munfasil, maka miqdaru madil arid lis sukun, ukuran dari mad arid lis sukun itu adalah 2 atau 4 atau 6 harkat jawazan. Itu keterangannya adalah boleh ya, boleh dibaca 2 harkat, boleh dibaca 4 harkat, boleh dibaca 6 harkat, karena itu adalah mad jaiz munfasil ya. Oke, baik, kita lanjut. Ini ada mulahadzah catatan yang kemarin ini sama dengan madlin ya, kita lewat bagian ini saja. Kita lanjut ke 46, waktunya udah mau habis. Aqdimal hamzu alal madi wa zabadaka amanu wa imanan khuza. Aqdimal hamzu alal madi wa zabadaka amanu wa imanan khuza. Aqdima atau didahului ya, alhamzu hamzah alal madi, jadi hamzahnya di awal adanya, alal madi ke mad, jadi hamzahnya ada di awal,
setelah hamzah itu ada mad. Jadi kudima hamzahnya ada di awal. Waza, maka waza mad ini badalun disebut sebagai mad badal, ya, mad badal. Ka'amanu seperti lafad amanu, hamzahnya ada di awal, setelah hamzah baru ada huruf mad di situ, maka disebut sebagai mad badal. Hati-hati di situ. Kenapa dikatakan badal? Karena yang tadi huruf madnya ini siapa? Itu huruf madnya adalah huruf yang tertentu. Nanti kita bahas. Ka'amanu wa imanan dan lafad imanan. Kuda, maka ambillah pelajaran oleh kalian. Ya, idza quddimal hamzu, apabila hamzahnya di awal ala ai harfin lebih awal daripada huruf yang mana saja min hurufil maddi, dari huruf mad salah satu yang tiga, yusamma hadzal mad, maka mad ini diberi nama bimadil badali dengan nama mad badal. Mislu amanu seperti lafad amanu. Oke, baik, di sini ternyata ketiga-tiganya baik itu wau, kemudian alif ataupun iya, itu kan huruf mad ya. Baik itu wau, alif atau iya. Kemudian di awalnya ada hamzah. Ya, jadi hamzahnya ini ada di awal, ya, kemudian diikuti oleh huruf-huruf mad. Nah, maka itu disebut sebagai mad badal, bukan mad tobi'i lagi. Hati-hati nanti, ya, bukan mad tobi'i lagi, tapi hal yang seperti itu dikatakan sebagai mad badal. Mislu amanu seperti lafad amanu, imanan atau lafad imanan, padahal itu kan mirip mad tobi'i, ya kan? Di awalnya adalah huruf yang diberi harkat kasroh, kemudian di akhirnya madnya adalah kan waktu dibaca tadi bait ke-40 itu wa kasru qablal ya wa qablal wawi dom. Nah, itu kan jadi kasroh sebelum ya, di situ. Maka di sini kan seperti mad tobi'i, imanan atau adama, utu, ya, wakadzalika dan sebagainya, ya. Begitupun yang ini itu nih, dan idzali utumina dan seterusnya. Ini ya, karena di awalnya ada hamzah, kedepannya ada huruf yang huruf mad, maka namanya bukan mad tobi'i lagi, tapi dikatakan adalah mad badal. Ingdal ibtida bikulli minhu. Wasumya hadal mad badalan, mad ini diberi nama dengan mad badal li'anna harfal maddi, karena sesungguhnya huruf mad itu mabdulun minal hamzi, itu adalah pengganti dari hamzah goliban. Biasanya itu adalah mengganti hamzah. Contoh, faslul kalimati ibarati an hamzatainil ula mutaharikan wasaniyah sakinah. Atau asal kalimat, asal dari kalimatnya itu, dari contoh-contoh yang tadi itu sebetulnya adalah an hamzataini, ya, dari dua hamzah sebetulnya. Al-ula yang pertama mutaharikatun yang diberi harkat wasaniyatu, dan yang kedua sakinatun yang sukun. Fa'ubdilatil hamzatu saniyah, maka digantikan hamzah yang kedua asakinatu yang sukun biharfi madin dengan huruf mad majanis yang sejenis liharkatil ula dengan harkat yang pertama. Jadi kalau misalkan harkat yang pertamanya adalah kasroh, maka ditukar hamzah yang sukun tadi ke iya. Kalau huruf yang pertamanya adalah domah, maka hamzah yang sukun tadi ditukar dengan siapa temannya domah? Wow, jadi ditukarnya ke wow, gitu. Fa aslu kalimati amanu, maka asal dari kata amanu itu sebetulnya adalah amanu. Jadi asalnya adalah amanu, begitu. Ya, asalnya adalah amanu. Nah, di sini ada amanu. Nah, itu lafadz amanu itu bukan seperti itu asalnya, tapi ada hamzah yang sukun lagi. Jadi manu, ya, manu. Nah, tapi fa'ubdilatil hamzah saniyah alifan, ditukarlah hamzah yang kedua jadi alif. Ya, jadinya
amanu. Itu kenapa? Li'anal hamzatil ula maftuhatan, karena hamzah yang pertama diberi harkat fathah. Seandainya huruf atau hamzah yang pertama itu diberi harkatnya domah, pastilah itu akan ditukarnya ke wau, bukan lagi ke alif, ya. Wa minal mabduli ma yakunu harful maddi fi aslian walaisa mabdulan minal hamzati. Ya, kalau dari sebagian badal itu pengganti itu ada ma yakunu harful maddi, ada huruf mad fihi aslian yang memang itu asalnya walaisa mabdalan, dan itu, kalau asalnya ya maka itu bukan mad badal jadinya. Ya, kalau memang itu betul-betul asalnya, nanti disebutnya minal hamzi, disebutnya adalah wahada yusama shibeh bil badal. Jadi menyerupai mad badal. Seperti apa? Wadali kamis Quran. Itu kan ada hamzah, ada alif, ada nun, ya. Itu kalau seperti itu hamzah yang pertama, alif itu bukan dari hamzah, tapi itu memang huruf asalnya seperti itu. Nah, kalau dari huruf asalnya itu dikatakan shibeh badal. Jadi namanya adalah menyerupai mad badal. Atau lafadz Israil, mas'ulan, seperti itu, ya. Jadi dikatakan ada namanya adalah di sini disebutkan adalah shibeh badal. Jadi ada nama shibeh badal, ada mad badal, ada mad tobi, jangan tertukar, ya, jangan sampai kita tertukar. Mulai hadoh catatan, ini ada catatan madul badali hunaka man yusannifuhu kamul hakin min mulhaqatil mad tobi'i fayamudu bimik dari harkata ini. Ada yang mad badal di sini diikut sertakan, ada ulama yang mengatakan ini diikutkan saja dengan hukumnya mad tobi'i, ya, fayamudu bimik dari harkata ini, maka panjangnya itu dibacanya dengan dua harkat katobi'i seperti mad tobi'i saja, dibacanya adalah dua harkat. Hal ini wafaqo riwayah Hafs an Asim. Ini sepakat yang meriwayatkannya adalah Imam Hafs dan dari Imam Asim, ya. Riwayat Hafs dari Asim, ya. Wahunaka ada juga di sini man yusannifuhu domanul mad far'i. Ada yang mengelompokkan mad badal ini ke dalam mad far'i liqauni harfil madi yusabikuhu hamzah, karena di situ adanya huruf mad yang didahului oleh hamzah, mislu amana, imanan, utu, seperti lafaz amana, imanan, dan utu di sini. Sehingga karena dikategorikan menjadi mad far'i wa yamudu aktsaru min harkataini, maka dipanjangkannya itu adalah lebih dari dua harkat, ya. Hal ini adalah wafaqon li riwayat Warosh. Ini mufakatnya adalah bagi riwayat Warosh di sini. Riwayat Warosh itu dibacanya jadinya lebih dari dua harkat, an-nafi dari nafi. Di sini fayumad dua atau empat atau enam, dibacanya dipanjangkannya adalah dua atau empat atau enam harkat, ya, sama halnya di hukum mad far'i, ya, karena di sini wa mithlu dza, gitu kan. Nah, itu jadinya dikategorikan sebagai mad far'i di sini kan, karena ini sedang menjelaskan hukum mad far'i, ya. Baik, kita akhiri, masih ada ya satu lagi, bab 47, bab terakhir, bait terakhir. Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqfan ba'da madin tuwila. Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqfan ba'da madin tuwila. Walazimun, hukum yang ketiga adalah lazim, dan lazim ini sukunu apabila sukun, ya, usila asalnya memang sukun, waslan baik itu dalam wasol dibaca wasol, wawakfan ataupun dalam dibaca waqaf, ba'da maddin setelah mad, tuwila maka dibaca panjang. Jadi bagian yang berikutnya innal hukma salis, yakni dari hukum innal hukma salisa, hukum yang ketiga, min ahkamil maddil far'i, dari hukum mad far'i al-luzumu, yaitu mad lazim,
Jadi mad lazim ini mesti ya. Kalau mad lazim ini mesti. Wa yakunu idza jaa sukunu aslian. Hal ini terjadi ketika ada atau datang sukun yang asal ya, memang asalnya itu udah sukun pada harfil madi setelah huruf mad waslan wa waqafan, baik itu dalam wasol ataupun waqaf. Wa qauluhu tuwila, di situ ada lafaz tuwila, artinya apa? Ayat tuwila madduhu luzuman, yakni di situ dibaca panjang ya, dipanjangkan bacaannya luzuman dengan misti, di situ bimik dari sitti harokatin dengan ukuran 6 harkat ya. Jadi dibacanya di situ mad lazim itu harus 6 harkat. Berapa harkat dibaca untuk mad lazim? 6 harkat ya. Illa fi halata ini, kecuali dalam 2 tempat. Ada yang tidak di sini boleh dibaca kurang dari 6 harkat. Di mana saja? Yaitu ain fi fatihati suratai Maryam wasyura, yaitu di dalam ainnya pembukaan surah Maryam dan surah Asyura, yaitu ain, kan di situ ada ain sin qaf ya, ain sin qaf. Jadi dibacanya di situ ain, ada ikhfa di situ kan, ain sin qaf begitu. Nah, di ainnya itu ya, karena ada di situ ada ya, kemudian ada nun yang sukun, ada huruf mad di situ dan asal memang ya sukunnya itu adalah asalnya, maka di situ dibacanya boleh tidak 6 harkat di situ, atau kaf ha ya ain sod, kaf ha ya ain sod gitu. Nah, itu juga sama, boleh tidak sampai 6 harkat. Fatamudu maka dibacanya 4 atau 6 harkat. Atau mimnya di dalam surah Al Imran alif lam mim itu juga bisa dibacanya fatamudu 2 atau 6 harkat. Inda wusuliha, ketika diwasolkan dengan ayat setelahnya. Wasumiyal madul lazim bihadal ismi liluzumi sababi fi halatil wasli wal waqfi. Ini dinamakan mad lazim. Kenapa? Ya, karena tetapnya sebab dalam 2 kondisi, yaitu ketika wasol ataupun wakof. Jadi sebabnya masih tetap di situ ya. Apa yang jadi sebab? Yaitu keberadaan sukun ya di sini. Atau aulizuzumi maddihi situ harokatin, atau karena harus tetapnya pembacaan atau panjangnya 6 harkat itu inda jami'il qura, menurut mufakat para ahli qiraat. Dan wasayati tafsilul maddil lazim wa aqsamuhu, dan nanti kita akan bahas tentang pembagian atau perincian dari mad lazim serta pembagiannya, itu ada di bait ke-46 48 sampai ke 57, dan setelah itu tamat ya. Nanti ada bab khotimah 58 sampai 61 itu tamat. Kita kajian ini akan sampai pada tanggal berapa kuliah subuh? Sampai tanggal 25 ya. 25 atau 23 Ramadan. Nah, nanti setelah itu ada penutupan. Setelah penutupan nanti kita akan ada kuis, beberapa kuis ya. Tolong disiapkan kuis, untuk kuis dihafal. Ini ada 61 bait. Tolong dihafalkan, nanti ada kuis dan insya Allah ada hadiahnya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca baitnya. Lil maddi. Silakan. Wal jawazu wal wujud wajibun injahamdun qadamatik wadabi mutasiliyuan wajaizun madun wakasrun inkusil kulubikil matin wa hadal munfasil
wa mislu darin arada sukun wa kata lamunan nasta'in au qadibal hamzu ala dewa gabadaba manu wala zimun ini sukunu sila waslan wawak pan bada